Ayat 65 ya Pak? Ayat 6, ya 65. Bang, sini bang. Ini saya nggak kena. Sampai berapa nih Pak? Sampai 65, 69 apa? 68 kali banyakan. 68 ya. 68 ya. Baik para jamaah. Bang Adin. Bang Adin. Sini bang, Bang Ojan. Biar cepat, ayo cepat. Ayat 65 ya sampai 68 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kana wa man lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin ya mujibas sa'ili. Para jamaah yang Allah rahmati, yang Allah sangat cintai, yang saya hormati karena Allah. Alhamdulillah atas qadarullah, taufik, inayah serta hidayahnya, pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama memakmurkan masjid dengan ibadah-ibadah, dan ini semua terlaksana karena inayah Allah atau pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita memang lemah, kita pastinya masih kalah dengan pucuk rayuan setan, laknatullah ya. Apalagi dengan berbagai macam alasan yang ada, termasuk cuaca, suasana, banjir ya Pak, dingin juga, dan lain sebagainya, males yang pastinya ya. Ini karena inayah Allah, karena taufik dan hidayah Allah, kita bisa mengalahkan semua tantangan, semua rintangan, semua godaan setan. Karenanya mari kita syukuri, karena ternyata tidak semua hamba-hamba Allah mendapatkan pertolongan seperti kita. Para jamaah yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan hormati, kita akan melanjutkan kajian tafsir terjemah Al-Quran masih di surat Al-An'am. Insya Allah akan kita lanjutkan ayat 65, 66, 67 sampai 68. Ya, ini sebagai kelanjutan ayat berikut sebelumnya yang sudah kita telaah. Dan untuk berkahnya taklim ini, mari kita awal dengan baca Ummul Quran ya. Dan semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, Allah mudahkan hati kita, akal budi kita untuk mencerna, memahami dan menerima ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran ini. Dan kita juga berharap Allah ringankan kita untuk mengamalkannya. Selawat serta salam semoga limpahkan pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya, juga untuk keluarga dan para sahabatnya, juga untuk kita semua. Semoga Allah curahkan keselamatan, kesejahteraan, juga kebahagiaan dunia akhirat kita. Amin. Para sekalian, dan juga untuk teman-teman kita yang sudah hadir, semoga segala apa yang menjadi halangan Allah terima, dan juga untuk teman-teman kita, keluarga kita, para guru kita yang telah Allah panggil, juga para pewakaf masjid ini semua ditempatkan di sisi tempat yang terbaik dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa qulatin sholihah al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Shadaqallahu. Baik para jamaah sekalian, seperti biasa kita akan lanjutkan dengan terjemahan perkataannya. Nanti silakan juga ditanyakan bila ada yang perlu didalami sekitar pendalaman materi tajwidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ayat 65 ya. Qul, katakan hai Nabi. Nabi yang agung, Nabi yang sangat mulia, Nabi sebagai Sayyidul Mursalin ya, disuruh Allah untuk berbicara di depan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang gambarannya seperti ayat sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang selalu ingat Allah ketika dalam keadaan terancam bahaya. Tapi kalau sudah lepas bahaya, mereka kembali apa? Kembali musyrik, ya, kembali musyrik, menandakan tentang apa? Kelemahan hati mereka ya terhadap apa? Tauhidnya pada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Huwa, dia Allah itu Al-Qadir ya, Sang Maha Kuasa atau berkuasa. Al-Qadir, Maha Kuasa ala ayyab'asa, atas untuk ya. Jadi alanya itu bermakna atas tapi menunjukkan sesuatu yang amat sangat ya. Ayyab'asa ya bentuk apa? An, huruf nasab, makanya yab'asa asalnya yab'asu, bermakna akan juga ya, akan. Ayyab'asa akan mengutus, mengirimkan, boleh Pak, asal kata bahasa bisa berarti apa? Mengutus, seperti Nabi misalnya dibi'sah, Nabi diutus, diangkat, dinobatkan gitu ya. Maksudnya di sini adalah menimpakan maksudnya ya. Tapi menimpakan dengan melewati utusan-utusan yang Allah utus ya. Yang Allah utus itu bisa macam-macam, bisa malaikat, bisa angin, bisa air, bisa api, ya bisa juga apa virus, bakteri dan sebagainya.
ayat asa alaikum untuk menimpakan alaikum atas kalian azaban azab. Ya, udah bahasa kita azab. Kalau di Indonesia kan ya berarti apa? Siksaan. Azaban azab atau siksaan min fauqikum dari atas kamu. Berarti ini siksaan di dunia ya Pak. Siksaan di dunia. Bukan di alam kubur, bukan di akhirat. Tapi dunia. Jadi Allah Maha Kuasa mampu untuk mengirimkan, menimpakan azab yang datang dari arah atas, ya, dari atas. Au min tahti atau dari tahti bawah arjulikum, kaki-kaki kamu, rijlun Pak, artinya kaki. Arjulin ya ini jamaknya, jamak taksir namanya. Rijlun kaki ya, arjulin, arjulun, arjulan ya itu kaki-kaki. Min tahti dari bawah kaki-kaki kalian. Berarti azab yang datang dari bawah. Auyal bisakum atau dia Allah akan mencampurkan kalian. Asal kata labisa itu artinya mengenakan, memakaikan, kayak pakaian ini libas artinya Pak, pakaian. Jadi suatu yang apa namanya akan nempel mengenai gitu ya. Tapi di sini maksudnya adalah menjadikan kalian syiaan ya, syiaan ini jamak pada syiah. Kita sering mendengar kata syiah. Ya, orang Syiah gitu ya Pak, golongan Syiah itu artinya apa? Golongan Syiah itu di Quran yang artinya golongan banyak ya, Syiah golongan, Taifah golongan, Firqah golongan, Jami'an golongan, Hizbun juga golongan. Tapi kalau Syiah selalu identik dengan golongan yang buruk. Di Quran kata Syiah itu selalu identik dengan golongan yang buruk. Makanya di dunia ini ada golongan Syiah ya buruk, karena golongan yang katanya apa Pak, mengatasnamakan Islam tapi ya enggak Islam juga ya, karena itu memang sudah taruhlah sempalan gitu ya, karena Qurannya beda, nabinya juga ada beda ya Pak. Itu apanya lagi yang beda Pak? Yang banyak di Iran. Iran banyak. Oh Iran ya, itu Syiah itu ya. Nah itu Iran tuh Syiah yang paling keras ya. Yang kedua Libanon. Nah, di Indonesia banyak kan Syiah Libanon ya, Indonesia ini. Kemudian juga banyak kan sebagian dari apa? Yaman ya, Yaman Utara ya, Yaman Utara itu Syiah apa namanya itu? Houthi ya. Nah, Houthi itu Syiah. Itu yang paling lunak tuh, yang paling lunak. Wa yudhiqa dan akan apa Pak? Akan merasakan keganasan ba'dokum sebagian kalian baksa, saya ulang, wa yudhiqa dan akan merasakan ba'dokum sebagian kalian baksa ya, keburukan mana aslinya ya, bisa diterjemahkan keganasan ba'din sebagian yang lain. Maksudnya Syiaan tadi bergolong-golong tadi saling memerangi, saling menghina, saling menginjak, saling menyikut, itu antara golongan. Nah, ini kondisinya seperti kita hari ini ya. Kita bergolong-golongan dalam bentuk ormas-ormas, partai-partai, itulah ya, yang akhirnya satu golongan saling apa? Yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, saling merasakan sebagian akan keganasan yang lain, saling memfitnah bahkan. Ungdur perhatikan ya, perhatikan oleh kamu kaifa bagaimana nusarrifu ya, kami apa Pak? Mengulang-ulang ya ayat-ayat, menjelaskan dengan berulang-ulang ayat-ayat yang qauliyah di Quran juga berulang-ulang, ayat-ayat yang qauniyah dalam peristiwa penuh sering terjadi berulang ya, kayak banjir sering terjadi kan Pak, berulang-ulang kan banjir. Gempa juga berulang-ulang. Nah, itu. Pertikaian antara umat juga berulang-ulang. Termasuk ke ayat-ayat yang baik-baik, yang indah-indah juga berulang-ulang. Gerhana bulan, gerhana matahari itu kan indah-indah. Bersusul-susulan. La'alahum agar mereka yafqahun ya, memahami ya, faqaha. Kita sering dengar kata para fuqaha
atau ilmu fikih. Nah, seakar tuh Pak. Artinya para fuqaha itu orang yang mendalami ilmu secara apa? Mendalam. Faqih itu artinya mendalam. Kalau sebagai ahli ilmu berarti mengetahui secara profesional dari A sampai Z. Itulah para fuqaha, ulama-ulama yang faqih ya. All round, artinya semua ilmu dia kuasai A sampai Z. Asal katanya fuqaha itu adalah untuk orang yang ahli ya di zaman itu, zaman Nabi dan sebelumnya, ahli masalah onta ya, olah onta. Jadi di pasar karena dia ahli dipakai jasanya orang-orang untuk mengekir onta. Mengekir itu mengukur ya Pak. Jadi kalau ada orang mau jual onta, mau beli onta lewat jasa dia karena saking ahlinya. Kayak sekarang juga ada kan Pak, orang beli mobil juga pakai jasa orang kan Pak untuk mencarikan mobil kan, seperti apa, mobil ini bagus enggak, pernah kerendam air tidak gitu kan, seperti itu. Nah itu dulu untuk orang yang ahli masalah onta, sehingga onta masih 20 meter, 15 meter sudah ketahuan, oh itu onta betina, usianya sekian, bobotnya sekian, harganya kurang lebih sekian. Nah itu asal artinya itu. Kemudian sekarang dipakai untuk apa? Orang yang mendalami ilmu agama, seperti disebut dalam Quran surat At-Taubah ya ayat 122. Lanjut. Wa kadzdzaba, dan telah benar-benar mendustakan ya. Arti benar-benarnya di dzanya di tasdid itu, atau juga selalu mendustakan boleh. Jadi salah satu makna ain fi'il yang ditasdid ya, ain fi'il itu huruf tengah Pak. Kadzdzaba jadi kadzdzaba gitu ya. Nah itu di tengah itu disebut ain fi'il. Kalau kafnya ini namanya fa fi'il, dzanya ain fi'il, ba-nya ba fi'il. Nah ini tengah itu di tasdid kadzdzaba. Itu maknanya salah satunya adalah untuk takkid, penegas, benar-benar mendustakan, atau litaksir, makna apa? Acap kali, sering kali, selalu gitu ya. Selalu mendustakan bihi dengannya ayat-ayat Allah yang telah dijelaskan berulang-ulang itu, atau ayat-ayat yang baik yang kauniyah maupun yang qauliyah tadi. Siapa yang mendustakan? Qaumuka, kaummu Muhammad. Mendustakan peristiwa demi peristiwa. Ya, mereka dustakan. Termasuk kisah-kisah yang diulang di Quran itu kan berulang-ulang ya, kisah Nabi Musa berulang-ulang. Juga termasuk ayat-ayat Quran yang difirmankan juga berulang-ulang. Dan mereka nyata-nyata nggak bisa membantah kebenaran Quran. Terbukti mereka nggak bisa membuat tandingan walaupun sepotong ayat pun. Berarti itu benar-benar mukjizat. Ya, tapi ya tetap mereka mendustakan. Wa huwa, sedangkan dia adalah al-haqqu, benar. Quran itu benar ya, karena memang nggak bisa dibantah tentang kebenarannya oleh mereka. Qul, katakan hai Muhammad, lastu, tidaklah aku. Lastu itu singkatan dari laisa dan ana ya, laisa ana. Jadi singkat lastu, tidaklah aku ya. Saya ulang, qul, katakan ya Nabi ya, diulang Nabi ya, diulang lagi tadi di ayat yang ke-65 ada qul, sekarang ada qul lagi. Qul, katakan ya Nabi, lastu, tidaklah aku alaikum atas kalian biwakil. Apa biwakil? Diminta akan bertanggung jawab ya, akan bertanggung jawab terhadap perbuatan kalian semua ya, atas yang kalian lakukan dari mendustakan ayat-ayat Allah tadi. Likulli nabain, bagi tiap-tiap nabain. Nah, nabain ini seakar dengan nabiun ya, seakar. Artinya apa? Berita ya. Ada surat An-Naba, ya, surat tentang berita. Likulli nabain, makanya nabi itu sang pembawa berita. Likulli nabain, bagi tiap-tiap berita ya, yang Nabi sampaikan, berita orang-orang terdahulu yang dibinasakan, berita orang-orang terdahulu yang Allah selamatkan ya, itu kan. Kemudian termasuk Nabi itu juga membawa berita-berita yang belum terjadi nanti ya, kehidupan pasca kiamat atau hari kiamat, itu kan nabain juga. Bakal disebut sebagai apa? Berita yang sangat besar ya. Amma yatasaalun 'anin nabail azim. Nabail azim itu Pak, kiamat itu. Nah, semua berita itu mustaqarrun, ada apanya Pak? Ada ketentuan waktunya ya, kapan terjadi, yang sudah maupun yang akan datang, semua itu ada peristiwanya ya, jadi nggak hoax ya. Wasaufa, dan kelak
ya, saufa itu pasti masuknya pada kata kerja kontinu ya. Dan kelak ta'lamun, kalian akan mengetahui. Kalaupun hari ini kalian mengingkari, bahkan mendustakan, bukan cuma mendustakan, bahkan melawan, ya nanti saufa, tapi bukan besok atau lusa, tapi nanti setelah kau mati baru kamu tahu, kira-kira seperti itu. Ta'lam, jadi saufa. Wa idza, dan apabila ra'aital ladzina yakhuduna, kamu Muhammad melihat orang-orang yang yakhuduna, apa yakhuduna, Pak? Apa yakhuduna? Mereka yang duduk-duduk mengolok-olok ya, duduk sambil mengolok-olok fi ayatina, mengolok-olok fi ayatina, terhadap ayat-ayat kami ya. Jadi ngobrol ayat-ayat Allah sebagai bahan candaan, Pak. Fa'arid, maka berpalinglah kamu anhum, dari mereka. Jadi jangan ikut nongkrong di situ, apalagi nimpalin. Hatta, sehingga yakhudu fi hadis, sehingga mereka membicarakan fi hadisin ghairihi, pada cerita ghairihi yang lain. Baru boleh. Tapi kalau masih materi obrolannya adalah olok-olokan, itu nggak boleh ikut. Tapi kalau sudah materinya berubah, materi yang lain, materi yang hak pastinya, ya baru ikut situ. Wa imma, dan jika apa yang yungsiannaka, akan membuatmu Muhammad lupa. Siapa yang melupakan? Aisyaiton, syaiton. Fala ta'ud, maka janganlah kamu duduk ba'da zikra, setelah ingat, ma'al qaumiz zalimin, bersama orang-orang yang zalim. Itu ya. Jadi kalau sudah tahu, sadar bahwa memang di situ ada upaya-upaya dari setan untuk melupakan kamu, ya, maka nggak usah duduk situ. Kemudian seterusnya nggak boleh duduk bersama mereka, ya, karena itu memang sudah ada niatan buruk ya dari materi obrolan mereka. Ini tanyakan, Pak, terjemahnya ada? Terjemahnya enggak. Materinya doang tadi mau tanya. Materi nanti nih. Baik ya. Jadi ayat ke-65. Jadi ini ada hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya, di mana sebelumnya ada penegasan dari Allah bahwa Allah lah zat satu-satunya yang akan merubah, satu-satunya yang akan bisa menghilangkan ya keburukan, ya, baik yang diancamkan kepada mereka ataupun yang telah menimpa pada mereka. Gitu ya. Ini yang harus dipahami oleh mereka, tapi ternyata memang sifat mereka selalu seperti itu. Ketika sedang bahaya, dalam ancaman bahaya, ingat Allah, doa pada Allah, begitu khidmat luar biasa, begitu bahaya dianulir, disingkirkan, kembali lagi kepada kemusyrikan. Padahal Allah lah satu zat yang bisa menghilangkan, mencegah bahaya yang diancamkan maupun yang sudah sedang mereka terima, apapun bentuknya bahaya, entah itu dalam situasi ombak yang besar, badai, angin kencang, gempa yang sedang mengguncang, dan lain sebagainya, atau mungkin juga wabah yang sedang melanda. Itu hanya Allah ya. Jadi katakan ya Nabi, Allah lah yang akan menyelamatkan kalian daripadanya, dan di setiap karbin, setiap kesulitan. Tsumma antum tusyrikun, kemudian kalian musyrik. Nah ini yang ironi. Nah, padahal Allah itu maha kuasa tadi untuk mendatangkan, menimpakan azab, baik yang datang dari atas ya. Nah, azab yang datang dari atas, kalau Ibnu Abbas sebagai satu-satunya sahabat Nabi yang terkenal sebagai ahli tafsir, dan bisa juga kita baca sekarang dalam tafsir Ibnu Abbas, itu yang dimaksud dengan azab yang datang dari atas adalah kezoliman penguasa. Nah ini Ibnu Abbas, kezoliman penguasa. Jadi di mana kita dipimpin oleh penguasa yang zolim, penguasa yang lalim, penguasa
yang tidak memperhatikan umat atau rakyatnya itu merupakan azab. Kenapa? Karena segala keputusannya pasti tidak bijak, pasti tidak menguntungkan buat rakyat, ya, hanya menguntungkan dirinya atau mungkin juga hanya menguntungkan golongan sendiri atau menguntungkan dinastinya saja. Itu ini dari Ibnu Abbas ya Pak. Jadi azab dari atas itu manakala kita dapat pemimpin yang zolim, yang serakah. Pak, kira-kira gimana ini? Jangan-jangan nih gitu ya. Jangan-jangan kita lagi mengalami atau sudah mengalami seperti itu. Ya. Ini Ibnu Abbas loh Pak, bisa diperiksa dalam tafsirnya. Kayu gelondongan. Nggak kayu gelondongan. Ini benar. Jadi kata Ibnu Abbas, azab dari atas itu adalah di mana kita umat dipimpin oleh penguasa yang zolim, yang serakah, yang lalim, yang hanya untuk mementingkan dirinya dan dinastinya. Itu. Nah, kemudian azab yang datang dari bawah adalah ketika terjadi pemberontakan rakyat. Rakyat membangkang, nggak mau bayar zakat, kalau sekarang nggak mau bayar pajak, demo sana sini. Ini termasuk seperti itu. Nah itu, ini dari Ibnu Abbas. Nah, tapi para mufasir lain mengartikan, ya mungkin mudahnya Pak, azab dari atas yang datang berupa apa Pak? Badai yang kencang sehingga memporak-porandakan apa yang ada di permukaan bumi. Apalagi petir yang menyambar-nyambar, itu terjadi kan itu juga. Pada zaman Nabi siapa? Nabi Hud, Nabi Solih. Termasuk apa di atas? Wabah, ya. Wabah seperti tempoh hari kayak Covid, zaman Umar ada taun dan lain sebagainya, itu yang datang dari atas. Atau sekarang yang sedang dikhawatirkan jebolnya lapisan ozon sehingga matahari sinar langsung jatuh ke permukaan bumi tanpa terfilter lagi sehingga membahayakan manusia. Itu azab dari atas. Nah, ada kemudian au min tahti arjulikum. Ini yang paling gampang ya ditafsirkan apa? Yang datang dari bawah kaki kamu berarti apa? Ya gempa bumi, ya kan? Tanah longsor, termasuk gunung yang meletus, banjir. Itu yang datang dari bawah kaki kamu. Dan ini juga datang berulang-ulang. Ini termasuk bagian azab juga. Dan itu Allah kuasa. Bahkan bukan cuma datang dari bawah untuk menggoyangkan, membalik bumi di atas dari bawah, bisa. Atau tadi ya, mengirimkan material kasar, berat dari arah yang tinggi, yang kita kenal dengan apa? Tanah longsor. Yang bawa material macam-macam ya, air, kayu gelondongan, batu, lumpur ya seperti itu. Nah, termasuk. Nah, itu termasuk bagian pada azab. Itu Allah kuasa. Dan itu semua terjadi bukan tanpa penyebab, bukan tanpa pemicu. Nah, paling utama adalah karena kemusyrikan seperti ayat yang 64. Suma antum tusyrikun, musyrik itu. Musyrik. Ya, sudah kita baca berulang Quran surat apa? Maryam ya, surat Maryam itu. Takatus samawatu yatafattarna minhu wa takhruj jibalu hadda. Ya, hampir-hampir saja langit itu belah, bumi hancur, gunung-gunung meletus dengan sehancur-hancurnya, diakibatkan karena apa? Kalian mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Nah ini kemusyrikan kan, kemusyrikan. Jadi faktor-faktor pemicunya banyak, termasuk juga ulah tangan-tangan manusia yang serakah. Jadi zuhal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Setelah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, semua itu ada penyebabnya. Nah, kemudian atau azab yang model ketiga apa tadi Pak? Ya, azab yang pertama kan datang dari atas, datang dari bawah. Yang kedua, yang ketiga apa? Au yalbisakum syia'an, atau menjadikan kamu bergolong-golongan. Tuh, jadi jangan pikir dengan kita multi partai itu berarti indah. Ternyata bagian azab, ya kan? Azab. Nah, kita terlena bobokan dengan klien-klien dari barat. Indonesia itu bagus multi partai. Ternyata dengan kita multi partai malah
saling apa Pak? Rentan terjadi gesekan. Rentan terjadi gesekan. Karena pecah belah itu memang ada, kata Nabi. Al-jamatu rahmah wa furqatu adab. Bersatu itu rahmat, bercerai-berai itu adab. Kemudian Ali Imran 103 jelas kan? Wa'tasimu bihabli jami'a wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dengan berjamaah bersatu dan jangan bercerai-berai. Dilarang. Jadi kalau kita belum bisa bersatu, jangan bercerai-berai. Ternyata bercerai-berai itu bentuk azab. Yang kata Allah tadi, wa yudhiku ba'dakum ba'sa ba'd. Sebagian kalian merasakan keganasan yang lain. Saling fitnah, sikut, injak, memerangi, ya, luar biasa. Nah itu ini di permukaan kita terjadi seperti itu. Jadi ternyata bergolong-golongan itu bukan keindahan, justru azab. Maka termasuk bergolong-golongan dikategorikan musyrik Pak, dikategorikan musyrik. Coba kita buka ya Quran surat Arum Pak, Arum ya. Arum itu surat berapa Pak? 31 ya. Surat Arum. Ya, Arum surat 30 ya Pak. Surat 30. Surat Arum ayat ayat 31 ya, surat 30 ayat 31. Kita baca Pak, udah ketemu belum? Surat Ar-Rum surat 30 ayat 31. Kita baca sampai 32, pendek-pendek ini. Udah ketemu belum? Ini Pak Safri belum ketemu nih. Ini Sabah itu kebanyakan. Tuh 34 itu terus. Nah, itu 32 kebanyakan itu. Nah, itu benar itu An-Nur. Itu An-Nur, kemudian lagi ini. Sudah 30 Al-Furqan. Lewat Al-Furqan. Ini As-Su'ara 36 ya, 26 itu, Pak. Dikit lagi tuh. Nah, itu dia. Nah, tuh. 30. Nah itu, ini 40 itu kan. Nih di sini Pak. 31. 31 ya. Mau 31 itu. Oh iya benar. Di sini. Udah ya, dari Munibina ya Pak. Udah ketemu ya? Pak Yanto udah? Udah ketemu belum 30 Anurnya? Itu berapa itu? Nah, ini Toha jauh banget. Nah, maaf. Fatir, ya, ini itu udah dekat Sabah. Apa Al-Mu'minun 23 tuh. Nah, mana dia nih? Oh, satu lagi. Oh, ini kecil banget lagi Quran ini. Nah ini Pak nih. Nah ya, ini 24 ya. Ini tinggal di sini 30-nya. Udah, Munibina ya. Udah ketemu. Udah belum? Mana Munibina? 30-nya mana? Muni bin 30. Nah itu kan. Nah ya.